Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu kita hari ini, yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 97, yang dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Allah, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu kita hari ini, kita terberkati oleh firman Tuhan yang dituliskan oleh pemazmur, supaya setiap orang yang berseru kepada Tuhan dengan kesungguhan iman berkata, ya benar, Tuhan mendengarkan seruanku. Inilah yang menjadi berita sukacita bagi kita semua, bahwa Tuhan adalah Raja Agung yang berkuasa di seluruh alam semesta ini. Topik minggu kita hari ini juga menekankan bahwa Tuhan adalah Raja. Pada hakikatnya, Raja memang mempunyai kuasa, tetapi bukan seperti raja yang ada di dunia ini, yang bisa kita ukur seperti halnya dia mempunyai wilayah kekuasaan yang besar, dia mempunyai harta yang banyak, atau bahkan banyaknya pasukan ataupun tentara yang dia miliki. Oleh karena itu, penekanan tentang Tuhan adalah Raja
dimulai dari apa yang disebut dengan pengakuan. Siapa yang mengaku? Bumi bersorak-sorak, itu adalah pengakuan. Pulau-pulau bersuka cita, itu juga pengakuan. Awan ada di sekelilingnya, itu juga pengakuan. Bahkan keadilan dan hukum menjadi tumpuan tahtanya. Api dan kilat juga menjalar dan menerangi di hadapannya. Itu semua bentuk pengakuan. Dan kita juga sebagai jemaat yang diberkati Tuhan harus mengakui kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Lewat apa? Lewat puji-pujian. Semua pengakuan itu tidak ada dimiliki oleh raja siapapun di dunia ini. Sehebat apapun dia, setenar apapun dia, seterkenal apapun dia, tidak ada yang pernah mendapatkan pengakuan seperti itu. Tetapi Tuhan mendapatkan pengakuan lebih dari apa yang kita pikirkan. Setelah Tuhan menciptakan seluruh isi dunia ini, sampai Tuhan menciptakan manusia yang ditempatkan di sebuah taman yang sangat indah, Taman Eden. Tuhan memperlengkapi mereka dengan apa yang dibutuhkan, apa yang mau mereka makan, apa yang mau mereka pergunakan. Tuhan menyediakan itu semua. Dan kita lihat saudara-saudari, semakin Tuhan memperlengkapi apa yang mereka butuhkan, ternyata manusia tidak pernah merasa puas. Dan mungkin inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Ketika kita mempunyai harta, ketika kita mempunyai jabatan, ketika kita mempunyai apa yang tidak dimiliki oleh orang lain, kita semakin haus untuk memiliki lebih dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan inilah yang membuat manusia akhirnya tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya Tuhan selalu membenci dengan apa yang disebut dengan kejahatan. Peluang apapun seseorang untuk melakukan dosa, baik itu hal yang kecil ataupun yang besar, tetapi di hadapan Tuhan semua dosa itu pada hakikatnya adalah sama. Walaupun secara kasat mata saudara-saudari, kita sering melihat banyak kejahatan yang menguasai dunia ini. Melalui pengakuan itulah yang memenangkan orang-orang benar bahwa Tuhan adalah Raja yang tidak bisa dikalahkan oleh kejahatan. Maka jika ada di antara dari kita yang merasa lebih hebat, yang merasa lebih pintar, yang merasa lebih kaya, bahkan yang merasa lebih super dari orang-orang yang ada di sekitarmu, dengarkanlah firman Tuhan ini. Jangan mau diperbudak oleh dosa. Kita sudah menerima kebebasan melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Kematiannya menjadi satu stempel terbaru, menjadi satu babak yang baru di dalam perjalanan hidup kita untuk mendapatkan yang namanya hidup yang baru. Bahkan keselamatan yang Dia tawarkan itu tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika engkau mengalami pergumulan, ketika engkau mengalami sakit penyakit, atau bahkan hidupmu dihimpit oleh apa yang disebut dengan banyak persoalan, belajarlah untuk sedikit bersabar.
Karena menyelesaikan sebuah persoalan itu tidak segampang seperti membalikkan telapak tangan. Supaya kita keluar dari persoalan bukan seperti bertepuk tangan kemudian persoalan selesai. Justru yang harus kita kerjakan adalah tetaplah setia kepada Tuhan. Akui Dia sebagai Tuhan dan Raja. Tuhan lebih besar dari pergumulanmu. Tuhan lebih berkuasa dari sakit penyakit yang engkau alami. Bahkan ketika engkau semakin membungkuk karena beban berat yang menghimpit perjalanan hidupmu, ingatlah Tuhan lebih besar dari semua itu. Amin. Oleh karena itulah kita harus selalu bersukacita. Itulah ajakan Minggu Eksaudi hari ini. Orang-orang yang bersukacita adalah orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman khusus dengan Tuhan. Yang sudah merasakan apa yang disebut dengan kemurahan Tuhan. Maka orang-orang yang bersukacita, dia tidak akan bersungut-sungut ketika datang persoalan menghimpit perjalanan hidupnya. Orang-orang yang bersukacita bukan karena dia mempunyai banyak harta. Tidak selamanya harta menjadi sukacita dalam perjalanan hidup kita. Bukan karena kita menjadi seorang raja atau bahkan pemimpin. Tetapi karena kita bersukacita di dalam tugas panggilan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Semua kaum bapak, Tuhan memberikan tugas kepadamu menjadi seorang suami dan orang tua bagi anak-anakmu. Maka ketika engkau bersukacita melaksanakannya, ketika engkau bersukacita mengerjakannya, percayalah janji Tuhan nyata, maka sukacita juga akan selalu mengiringi setiap langkahmu. Amin. Ya. Demikian juga dengan kalian para kaum ibu. Tuhan sudah memberikan tanggung jawab kepadamu menjadi seorang istri dan menjadi orang tua bagi anak-anakmu. Kerjakan tugas dan tanggung jawabmu dengan sukacita. Maka percayalah bahwa janji Tuhan berkata kepada setiap kaum ibu yang membesarkan anaknya dengan baik, yang melayani suaminya dengan baik, percayalah sukacita juga akan selalu mengiringi langkahmu. Amin. Itu dia. Maka sukacita itu bukan kita dapatkan dari dunia ini. Sukacita itu bukan kita dapatkan dengan harta yang kita miliki. Tetapi sukacita itu adalah berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam setiap perjalanan hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, jangan lagi hidup hanya untuk demi dirimu sendiri. Tetapi hiduplah demi Kristus. Ketika engkau berdoa kepada Tuhan, tinggalkan segala keinginan dagingmu, sehingga yang terjadi hanyalah kehendak Tuhan. Semua kita pernah kecewa. Tetapi satu kekecewaan itu bisa mengakibatkan banyak hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Itu yang membuat banyak orang lelah. Dan pada akhirnya dia tidak mau mengerjakan hal yang baik. Ketika dia merasa sakit hati, 1, 2 atau bahkan 3 pekerjaan baik yang akan dia kerjakan ke depan, akhirnya tertunda. Oleh karena itu saudara-saudari, kalau kamu tergoda dengan hal yang demikian, maka sukacitamu akan hilang. Maka engkau tidak bisa melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tuhan sudah mengatur apa yang terbaik di dalam hidup kita. Terlebih pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Maka percayalah,
Kalau tangan Tuhan yang bekerja, maka sukacita akan selalu menjadi milik kita. Dan akui Dia sebagai Rajamu. Demikian juga dengan gereja Tuhan. Semua gereja pasti mempunyai pergumulan. Tidak ada satupun gereja di dunia ini yang bisa dikatakan selesai, finish di dalam pembangunannya. Termasuk gereja kita ini. Tetapi apa yang mau disampaikan kepada kita? Tetaplah semangat untuk selalu melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Kerjakan pelayananmu di dalam sukacita. Dan percayalah, di balik apa yang kamu pergumulkan, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik di dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudari, biarlah damai sejahtera Allah yang selalu melampaui akal kita. Dan biarlah itu yang memelihara hati dan pikiran kita. Dan tentunya semua itu berdasarkan atas kekuatan yang kita terima dari Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati jemaatnya. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, atas berkat dan anugerah yang telah kami terima. Kami bisa bersekutu dengan Engkau lewat firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dengan baik. Jika kami menghadapi yang namanya kesulitan, kesusahan, sakit penyakit, atau pergumulan-pergumulan apapun yang menghimpit perjalanan hidup kami, kami percaya kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang mampu memberikan kebebasan kepada kami. Hanya Engkau yang mampu menyelamatkan kami dan membawa kami keluar dari persoalan itu. Kiranya kekuatan yang kami terima dari Engkau, itulah yang membuat kami bersuka cita untuk selalu mengerjakan hal-hal yang baik. Oleh karena itu Tuhan, hantarkan kami di dalam minggu yang baru ini untuk mengerjakan semua aktivitas kami dengan baik. Terlebih Tuhan di dalam pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah semua umat yang percaya memuji-muji dan memuliakan nama-Mu, terlebih di minggu Eksaudi hari ini. Kami serahkan tubuh dan jiwa kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.